Nah, jadi ini sebenarnya sudah direncanakan ke depan ketika nanti dia sudah tidak bekerja lagi, adiknya sudah tidak menjabat lagi, dia akan mengelola ini karena adiknya sudah paham betul tentang bos yang akan masuk ke sekolah-sekolah, terutama dalam hal ini SMA Siger. Polemik sekolah Siger Kota Bandar Lampung masih terus berlanjut. Tokoh masyarakat yang saat ini berstatus Panglima Ormas Laskar Muda Lampung yakni Misrul menyuarakan kritik keras terhadap pendirian SMA Siger yang berada di bawah Yayasan Siger Prakarsa Bunda. Begini, menurut saya SMA Siger yang merupakan Yayasan Prakarsa Bunda adalah gagasan yang baik, di mana ini membantu masyarakat yang tidak mampu itu untuk bisa bersekolah di Yayasan SMA Siger. Namun demikian, hal ini Wali Kota Bandar Lampung, dalam hal ini EPA, sudah melanggar aturan di mana yayasan itu tidak bisa didirikan oleh pemerintahan. Karena menurut Undang-Undang 16 2001 tentang yayasan, bahwasanya yayasan itu dibentuk oleh satu atau beberapa orang berdasarkan privasi dengan menyisikan kekayaannya untuk kekayaan yayasan. Menurutnya pada Kamis 17 Juli 2025, yayasan ini disebut-sebut digagas oleh Wali Kota Bandar Lampung dan diduga kuat melanggar sejumlah regulasi baik dari sisi hukum maupun etika tata kelola pendidikan. Menurut Ladam, secara prinsip SMA Siger memang menawarkan solusi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun pendirian yayasan oleh pemerintah dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan yang menyatakan bahwa yayasan harus dibentuk oleh perorangan atau beberapa orang, bukan oleh institusi pemerintah. Hasil investigasi kami dari Ladam, bahwasanya pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini EPA, belum berkoordinasi, belum menyampaikan atau izin ke Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Selain soal legalitas yayasan, Ladam juga menyoroti bahwa hingga saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung belum berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait izin operasional. Ladam juga mempertanyakan apakah pendanaan SMA Siger melalui APBD Kota Bandar Lampung sudah mendapat persetujuan DPRD melalui rapat paripurna. Jika belum, maka penggunaannya dinilai menyalahi prosedur. Apakah Yayasan Siger yang merupakan SMA Siger ini sudah melaporkannya kepada Dewan Kota, di mana yang kami tahu regulasinya itu menggunakan dana APBD pemerintah Kota Bandar Lampung. Tentunya ini harus diparipurnakan. Apabila sudah diparipurnakan dan di ACC, itu bisa berjalan. Dan kesalahannya lagi, mengapa EPA tidak memberdayakan sekolah-sekolah swasta yang lain? Apakah sudah diparipurnakan oleh Dewan Kota terkait regulasi pendanaannya, tentunya dari APBD Kota Bandar Lampung? Dan ini wajib disampaikan. Karena apa? Karena menurut EPA, semua biaya pendidikan ditanggung oleh Pemda Kota Bandar Lampung. Nah, yang kami tahu di lapangan, untuk apa membagi-bagikan dana lewat SMA Siger? Karena setahu kami, dana
yang seharusnya diberikan kepada sekolah, yaitu Bosda untuk SMP yang sudah berjalan melalui billing Bina Lingkungan. Sejak EPA menjabat, diduga semenjak EPA menjabat 4 tahun, dana Bosda yang merupakan hak daripada sekolah yang menerima siswa billing itu sampai detik ini belum dikeluarkan. Nah, artinya seyogyanya Wali Kota Bandar Lampung itu memberdayakan SMA swasta untuk mereka menerima siswa yang tidak mengeluarkan biaya dengan jalan seperti apa yang akan dilaksanakan pada SMA Siger ini. Yang lebih mengkhawatirkan, Lada menduga bahwa pendirian SMA Siger adalah bagian dari skenario jangka panjang untuk mengelola dana bantuan operasional sekolah dan dana hibah setelah masa jabatan Wali Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berakhir. Yayasan Siger Bunda ini menurut saya ini tidak relevan. Kenapa? Karena yang mempunyai ide itu EPA sebagai Wali Kota Bandar Lampung. Kemudian menurut informasi yang kami dapat, ketua yayasannya adiknya Eka yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Pendidikan, yang pada saat ini menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Ini sangat KKN sekali. Diduga ini tidak murni membantu masyarakat, tapi tujuan utamanya adalah ketika nanti dia sudah tidak menjabat, dia akan meraup dana BOS SMA yang tentunya memang dana BOS ini riskan sekali dengan unsur korupsi, karena dari sanalah banyak guru-guru kepala sekolah yang ditangkap karena korupsi. Nah, jadi saya berpikir bahwasanya pembentukan SMA Siger ini yang tujuan utamanya ialah ketika dia sudah selesai, otomatis Eka tidak menjadi lagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan akan mengelola SMA Siger yang notabene menurut EPA uangnya, pembiayaan semua ditanggung pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah, jadi ini sebenarnya sudah direncanakan ke depan ketika nanti dia sudah tidak bekerja lagi, adiknya sudah tidak menjabat lagi, dia akan mengelola ini karena adiknya sudah paham betul tentang BOS yang akan masuk ke sekolah-sekolah, terutama dalam hal ini SMA Siger. Menutup pernyataannya, Lada meminta DPRD, khususnya Komisi 5 untuk segera mengambil sikap tegas. Mereka menuntut agar operasional SMA Siger dihentikan dan dilakukan audit terhadap aliran dana serta legalitas yayasan. Nah, untuk DPR Provinsi kami berharap yayasan ini kan yayasan Prakarsa Bunda yang ketuanya itu jelas adiknya si Eka. Menurut saya ini harus dilaporkan, harus dihentikan SMA Siger ini. Karena apa? Karena rancu, dia sudah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 2001 tentang yayasan, di mana yayasan itu tidak boleh didirikan oleh badan, harus perorangan atau bersama-sama. Jadi seyogyanya DPR Provinsi Lampung yang dalam hal ini Komisi 5
kami berharap untuk di-stop. Pertama, karena izinnya memang belum ada, demikian. Banyak anak hebat terlahir dari keluarga sederhana. Tapi tak semua punya kesempatan untuk terus sekolah. Di SMK Samudra Bandar Lampung, kami percaya pendidikan adalah hak semua orang, bukan soal mampu atau tidak. Kami membuka pendaftaran sekolah gratis untuk siswa dari keluarga kurang mampu, belajar dengan fasilitas lengkap, bahkan disediakan tempat tinggal dan makan semuanya tanpa biaya. Saya kira nggak akan bisa lanjut sekolah, tapi di sini semua berubah. Saya belajar, punya teman, dan punya harapan. Bantu kami sebarkan harapan. Daftar sekarang di SMK Samudera. Untuk masa depan yang lebih baik, dimulai dari hari ini. Dan yang paling penting, Gratis untuk siswa yang kurang mampu.